Ini judul yang sangat menarik nih ya, Yesus tokoh mitos. Jadi saya bisa bertanya ya? Oke. Silakan. Saya mau bertanya dari yang pertama dulu ya. Parameter mitosnya Ada ini musik. apa? Oke. Oh iya, sorry. Langsung di mute ya. Parameter pertanyaan dia adalah, teman-teman, apa parameter Yesus dikatakan tokoh mitos? Ya. Pertama, tidak adanya bukti arkeologis. Kedua, didukung oleh pandangan para skolar. Ada sekitar 5 profesor dan doktor atau para ahli yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitos. Itu kenapa ada satu kelompok atau komunitas di dalam internal Kristen yang membuat sebuah statement Yesus tokoh mitos. Nah, kita akan tunjukkan dari sebuah jurnal ilmiah kekristenan sendiri yang mencoba untuk membela Yesus keberadaannya secara eksistensinya secara arkeologi, tetapi justru membuka tabir bahwa memang diakui ada tokoh-tokoh yang mengaku bahwa Yesus hanyalah tokoh mitos. Kita akan pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Adalah seorang nabi utusan Tuhan yang harus mempengaruhi peradaban. Jadi bedakan tokoh dan oknum. Dalam pandangan Tacitus dan Flavius Josephus, Yesus itu oknum yang jahat, dibun-bun. Tapi dalam pandangan Islam secara teologi, dia adalah tokoh. Ya, itu jangan sampai dipelintir ya, karena kita ini sedang berusaha menggunakan satu kata itu sesuai dengan esensinya. Dan saya sudah katakan berkali-kali, tidak ada satupun tokoh agama yang terikat yang terdeteksi dengan ruang arkeologi kecuali satu orang saja, Nabi Muhammad. Karena dia yang paling dekat, yang pada saat itu yang masih mampu untuk digali keberadaannya, peninggalannya, historisnya. Itu kalau Yesus ini sudah simpang siur karena memang tidak ada orang yang bersama dia yang benar-benar bisa divalidasi kebenaran ucapannya. Yang ada hanyalah teks-teks yang ditemukan atas nama dia. Itu pun tidak bisa dibuktikan valid ke informasinya. Itu tolong dipahami ya. Jangan sampai kita ini salah. Tidak ada namanya Adam itu tokoh historis kecuali, nah jadi begini, kecuali ternyata nanti secara teologi ciri-ciri dari tokoh itu terbukti secara historis, lalu banyak penelitian yang membuktikan bahwa arkeologi yang ditemukan itu adalah merujuk kepada Musa. Tiba-tiba ditemukan batu bertulis bernama Musa, diceritakan begini begitu. Maka Nabi Musa yang tadinya jadi tokoh teologi menjelma menjadi tokoh historis. Begitu. Ya, untuk saat ini orang-orang ateis mengatakan Adam itu tokoh mitos.
orang-orang ateis. Tapi orang beragama itu tentu tidak mengatakan bahwa itu tokoh mitos, karena mitos adalah informasi yang tidak jelas sumbernya, sementara orang beragama punya sumber yang pasti, yaitu kitab suci. Makanya tokoh Adam dan sampai ke Yeshua itu adalah tokoh teologi, tokoh informasi yang datang dari masalah ketuhanan dari Tuhan. Diklaimnya begitu. Tolong dipahami diksi itu supaya kita ini ndak klaim bombastis gitu loh, mengatakan bahwa Yesus ada dalam kaidah sejarah. Loh, sejak kapan seorang Profesor Miki Tiuk aja mengatakan tidak ada fakta arkeologis yang membuktikan eksisnya Yesus sebagai tokoh? Nggak ada. Yang ada itu informasi dari beberapa sejarawan, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ya teman-teman ya. Ya, kau mau kondo, kau cuma boleh bertanya saja, tidak boleh menjelaskan karena kau sudah berkali-kali menunjukkan ketidakpahaman. Pertama, yang kedua ketidakmampuan, ketiga ketidaksopanan. Jadi karena kau adalah orang yang sudah menunjukkan siapa dirimu berulang, saya berhak mengatur ini supaya tidak mengizinkan orang-orang jahil banyak bicara dan menyesatkan. Jadi kau di sini bertanya saja. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Belum bertanya saya sudah di framing, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya naiknya. Enggak, itu bukan framing. Bro, mendengarkan baik-baik. Kita ini hidup ya. Bukan kali ini aku jumpa kau. Kau udah berkali-kali naik di Komal Islam. Ya, oke, baik. Dan apa yang kukatakan ini kau bisa bantah saja kalau kau punya data dan bukti bahwa kau tidak seperti itu. Video kau udah banyak beredar. Ya, kami tahu, baik. Dan itu penilaian pribadiku sebagai pemilik Komal. Kecuali kalau aku berdusta, maka aku akan dibantah oleh banyak orang dengan bukti-bukti. Ya, bukti-buktinya kau dikatakan tidak kompeten adalah pernah kau selama ini buka kamera untuk menjelaskan keyakinanmu? Nah, sering tuh gue di Komal open camp. Kalau kau di Komal di gereja, kau di Komal itu nggak ada urusan. Maksudnya bukan inilah kan bicara, dengarkan baik-baik. Bicara saja kau nggak ngerti ucapanku yang pertanyaanku, pernah nggak kau buka kamera memperlihatkan wajahmu karena kau menunjukkan kapasitasmu? Inilah aku bilang sulit, Dek. Omonganku aja kau nggak paham padahal semudah itu. Pernah kau memperlihatkan wajahmu menunjukkan bahwa kau kompeten dalam bicara agamamu? Itu yang kutanya. Ya pernah, tapi bukan di Komal Muslim, di Komal Kristen. Itu nggak urusan aku di Komal Kristen. Yang kutanya itu gini ya, salah satu ciri orang yang yakin dirinya kompeten itu dia percaya diri loh. Nah, cara ciri-ciri orang percaya diri, dia tidak khawatir memperlihatkan wajahnya, karena ketika dia bicara dia kan bertanggung jawab dengan ucapannya. Jadi nanti kalau dia salah, dia rela dikoreksi. Kalau dia menghujat, dia boleh dilaporkan. Bahkan dia menyebutkan namanya siapa, tinggalnya di mana, dan apa kapasitasnya. Kayak aku nih, aku sebutkan, aku tinggal saat ini di Malaysia, wajahku ini, nama asliku Rifayadi Putri. Kalau nggak percaya lihat di PD Dikti. Itu bukti aku percaya diri kalau aku ini kompeten. Makanya aku bilang, kau sebagai orang yang kunilai tidak kompeten, kau cuma boleh bertanya. Itu bukan framing, itu pernyataan sikapku yang tidak mau diskusi ini rusak. Paham ya? Paham, silakan. paham. Bertanya saja, Dek. Bertanya saja, Dek. Baik. Nah, ini judul yang sangat menarik nih ya, Yesus tokoh mitos. Jadi saya bisa bertanya ya. Oke. Silakan. Saya mau bertanya dari yang pertama dulu ya. Parameter mitosnya Ada ini musik. apa? Oke. Oh ya, sorry. Langsung di mute ya. Parameter pertanyaan dia adalah, teman-teman, apa parameter Yesus dikatakan tokoh mitos? Ya. Pertama, tidak adanya bukti arkeologis. Kedua, didukung oleh pandangan para skolar. Ada sekitar 5 profesor dan doktor atau para ahli yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitos. Itu kenapa ada satu kelompok atau komunitas di dalam internal Kristen yang membuat sebuah statement Yesus tokoh mitos. Nah, kita akan tunjukkan dari sebuah jurnal ilmiah kekristenan sendiri yang mencoba untuk membela Yesus keberadaannya secara eksistensinya secara arkeologi, tetapi justru membuka tabir bahwa memang diakui ada tokoh-tokoh yang mengaku bahwa Yesus hanyalah tokoh mitos. Kita akan pakai data. Ya, saya akan tunjukkan datanya. Saya juga bisa buka data nggak?
Sebentar, bisa ya? Yang ditanya itu kan saya. Jadi ya saya yang tunjuk data. Baik, Kau baik. nunjuk data untuk apa? Kecuali Untuk aku yang tuntut menunjukkan kau bahwa nabimu mitos juga. Gimana? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, nanti Oke, saya siap. ya, Silakan, boleh. silakan Umi. Ya, ini teman-teman ya, boleh ya kita lihat data yang akan saya bukakan. Teman-teman perhatikan ya, ini jurnal teologi ya, berarti ini bukan punya Islam ya. Artinya ini boleh dikatakan sebuah dokumen objektif, bukan subjektif, kecuali yang bikin ini orang Islam. Jurnal Teologi Aletheia volume 17 nomor 9 bulan September rilis tahun 2015. Penulisnya itu seorang Kristen, teman-teman ya. Nama penulisnya adalah ini Stefanus Kristianto. Nah, jadi di sini judulnya adalah mitisis, sebuah mitos tentang mitos. Saya tahu bahwa tujuan jurnal ini dibuat untuk membantah tuduhan bahwa Yesus mitos. Tetapi saya ingin membuktikan bahkan orang yang membantah Yesus mitos sendiri mengakui bahwa memang ada tokoh-tokoh hebat yang mengakui bahwa Yesus itu mitos. Contoh, kita akan tunjukkan beberapa tokoh di antaranya yang mereka tuh kredibel. Yang pertama adalah kita ambil George Albert Wells. Nah, kalau kita lihat di sini, George Albert Wells adalah seorang yang lahir pada tahun 1926, seorang profesor emeritus. Saya ulangi sekali lagi ya, Mokondo ya. Yang mengatakan ini adalah seorang profesor emeritus Jerman di Inggris. Nah ya, lalu dia mengatakan bahwa ia memiliki pengenalan yang cukup mendalam terhadap kesarjanaan Perjanjian Baru. Artinya secara kredibilitas dia nggak kaleng-kaleng ya, Mokondo ya. Ia merupakan pendukung teori Kristus mitos yang memberikan sanggahan paling seksama dan rumit terhadap historisitas Yesus dalam beberapa publikasinya. Ya, Wells juga merupakan pemikir dengan pengaruh paling luas. Artinya orang ini tokoh karena dia mempengaruhi. Itu pertama, George Albert Wells. Yang kedua, kita lihat tokoh yang mengatakan Yesus itu mitos, namanya Tom Harpur. Nah, tokoh kedua yang dipaparkan di sini ialah Tom Harpur, seorang penulis, penyiar, kolumnis, dan teolog. Ini ya, teolog. Teolog ini adalah dari kata theologos, artinya adalah ilmu tentang Tuhan. Artinya dia seorang yang mengkaji ilmu ketuhanan, yang berasal dari Kanada. Ia bahkan merupakan mantan imam gereja Anglikan yang melayani dari tahun 1157 sampai 1164 dan menjadi profesor bidang perjanjian baru. Artinya bukan orang Islam, bukan orang ateis, tapi seorang ahli di dalam keagamaan Kristen sendiri. Itu profesor perjanjian baru. Dan dia berkecimpung di dalam dunia penyiaran dan jurnalistik. Tahu sendiri jurnalis ya. Jurnalis ini adalah orang-orang yang apabila mendapatkan informasi, itu informasi didapat itu dari orang-orang yang kredibel. Karena ada etika jurnalistik. Ya, jadi dia nggak mungkin sembarangan. Nah, dan dia adalah pemikirannya mengenai teori Kristus mitos dituangkan secara khusus dalam bukunya The Pagan Christ. Ini loh, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Richard Carrier. Tokoh ketiga yang perlu disimak pemikirannya di sini adalah Richard Carrier, seorang penulis, pembicara, gelarnya PhD di bidang studi klasik dari University Columbia. Ya. Dan dia awalnya tuh skeptis terhadap teori Yesus mitos. Tetapi kemudian dia menjadi salah satu pendukung utama ini. Dia mencurahkan argumennya pro Kristus mitosnya dalam sebuah buku berjudul On the Historicity of Jesus. Di dalam blognya, ia menyebut karyanya sebagai The First Comprehensive Pro Jesus Mythos Book Ever Published by a Respected Academic Press and under formal peer review. Ya, di dalam buku setebal 696 halaman ini, Carrier menegaskan sebuah posisi yang ia sebut sebagai the minimal Jesus mythos theory. Pandangan ini yang nampaknya dipengaruhi oleh Early Doherty, meyakini bahwa Yesus pada mulanya adalah tokoh yang dipercayai sebagai makhluk surgawi imajinatif yang kemudian disejarahkan seiring berjalannya waktu. Disejarahkan. Nah, ini yang keempat, namanya Robert McNair Price. Tokoh terakhir yang perlu disebut adalah Mac Price, profesor kritik Alkitab. Ya,
Nah, ini dasar saya mengatakan bahwa Yesus ternyata pernah diklaim sebagai tokoh mitos oleh para skolar, para ahli kekristenan sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang silakan imbangi saya untuk pembuktian bahwa ada ahli yang betul-betul mumpuni dan objektif mengatakan Nabi Muhammad tokoh mitos. Karena saya bisa bantah itu dengan data arkeologis. Silakan. Silakan Mokondo. Jangan terguncang lah, Dek. Mokondo, janganlah kau baru apa-apa, belum kita pemanasan udah pingsan ya kayak gitu. Aku baru kasih data gitu aja udah pingsan. Janganlah kayak gitu. Inilah kadang ku tengok. Aku baru satu kasih jurnal aja udah kayak gitu, belum ku kasih jurnal tentang yang lain. Mak, kau nih pun kayak gitulah kau Mokondo. Ya, Gimana? baik. Tadi saya nyimak semua ya yang disampaikan oleh Rifa, ya, ibu gembala kita nih. Ngaku. Oh iya dong. Saya nggak tahu teman-teman ya, 95 orang menyaksikan. Ketika kita menunjukkan suatu data, kita lihat datanya itu dekat dengan peristiwa atau enggak. Saya nggak tahu itu Kristotomus itu lahir di abad Apa ini? berapa tuh? Siapa tadi yang di Ngomong bukunya apa siapa? kau ini? Nggak, kau Itu bicara saya apa, nggak- Dek? Saya nggak tahu bukunya itu dari Memang zaman kau nggak abad tahu, makanya aku keberapa. kasih tahu. Ya, Nah, bukunya tahun 2015 jurnalnya dirilis. Mana nih orang? 2015 para untuk menunjukkan Yesus fiktif. Perbedaan 1500 tahun. Ya, untuk ini menunjukkan orang? itu nih gini Mana nih, data Nabi Muhammad itu mitos? Oke, saya kasih lihat. Kenapa saya bilang mitos? Construction Dome of the Rock itu oleh Abdul Malik bin Marwan. Bisa saya buka data? Kau dari tadi ku suruh buka data. Kau kenapa Iya, ini? bisa dibesarin. Apa yang mau kau Ya, sampaikan? baik. Jadi kita lihat ya. Yang pertama. Ini dari mana? Tunggu dulu. Ini situs apa? Nama Oh, ini. situsnya apa ini? Ya, nama situsnya apa? Ini Muawiyah. Yang pertama Yang ini. kutanya itu nama situsnya. Ini orang ini kenapa ini? Oh, ini bukan. Ini sebentar. Saya jelaskan dulu. Ini Aduh, peninggalan koin kutanya Kristen. situsnya Sebentar apa? Aku dong. nggak nanya koin Kristen. Waduh, Kutanya itu situs yang kau baca situs apa? Oh, Gimana biar nih bisa orang? dibuka. Yang pertama. Ini Iyalah, aku bukunya nggak When percaya sama Christian kau. First Met Muslim. Yang ditulis kutanya oleh ini situs Michael Philip. apa? Kok buku pula nih orang gila nih? Kau Loh, buka tadi situs kamu kan? juga buka buku kok. Kamu tadi Jurnal buku yang yang aku kamu buka. Jurnal. Gimana Ini sih? orang nih. Gimana kau mau diskusi sama aku Loh. jurnal dan buku aja kau nggak bisa bedakan? Ini Iya, situs yang yang kau kamu temukan baca itu tadi apa? Ini Situs buku. yang Ini aku buku. menunjukkan jurnal. Ini apa yang kau tunjukkan? Ini buku. Situsnya Situsnya bisa dari cari. mana? Situsnya dari Oh. mana? Cengok situsnya. Ya, Situsnya carinya di tengok. Google lah, Umi. Iya, situsnya apa? Aku tengok dulu. Dari Kristen nggak? Ini Oten ini memang. Makanya aku sih? bilang kau Untuk mending menunjukkan kau dalil, udah Mas. mending kau masak kolak. Masak kolak kau. Aduh, nyah kau iblis, buang-buang waktu. Itu situs apa, Nak? Ini buku. Iya, kau mengutip buku itu, situsnya kau dari mana dapat? Kinilah oh ya Allah. Kristen, kalau kalian bisa membuktikan Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, pasti kau dapat penghargaan dari gereja kau. Pasti kau, ketika kau bisa membuktikan secara akademis Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, kau orang pertama yang diundang Donald Trump ke Gedung Putih loh. Pasti itu. Kenapa kalau memang kau mampu Mokondo bisa membuktikan nabiku fiktif, kenapa kau nggak diundang menjadi pembicara di Komal-Komal kayak aku? Aku diundang oleh saudara-saudaraku Islam, bahkan diminta untuk membuatkan jurnal ilmiah di kampusku untuk menunjukkan bahwa Yesus itu tokoh mitos. Cuman aku aja yang nggak sanggup, nggak banyak lagi kerjaanku. Anak kau, ketika kau menganggap kau mampu menunjukkan nabiku tokoh mitos, kau pernah nggak diajak dijadikan narasumber sama Kristen? Inilah bukti kau di Kristen aja nggak dipercaya, apalagi di agama Islam. Apa situs yang kau bawa? Situs Kristen. Itu goblok namanya. Memang orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad tokoh mitos, bahkan dituduh sebagai tokoh cabul. Karena kalian Kristen, kalian kurang ajar memang. Kalian kan memang tukang tuduh tanpa bukti. Tanpa kau kasih tahu aku buku, aku percaya Kristen itu memang biadab kelakuannya. Menuduh tanpa bukti selalu. Kalau aku bukan orang Islam yang mengatakan Tuhan kau itu mitos.
Yang mengatakan Tuhan kau mitos itu ahli, profesor, PhD yang mereka itu mengkaji kitab kau. Ini kau buat situs buatan karesteng. Kau tunjukkan di mukaku. Kuludahilah. Mana ada? Kau tahu nggak? Kristen itu dibangun dari asumsi. Ini pernyataan saya loh, tegas. Kristen itu dibangun dari asumsi. Dosa waris itu asumsi. Ya, Yesus mati itu asumsi. Asumsi teologis. Dengar baik-baik. Ya. Tidak ada satupun para ahli arkeologi, sejarawan yang bisa membuktikan eksistensi Yesus itu ada sebagai tokoh sejarah. Tidak ada, Dek. Nggak ada secara arkeologi. Kalau Nabi Muhammad ada. Aku punya banyak prasastinya. Sang bimbing naik ke atas kalau kau bisa. Ini ya. Saya kalau ada orang Kristen bilang ada fakta arkeologis tentang Yesus, ku beli 1 juta satu bukti arkeologi. Silakan. Ku beli 1 juta. Ya, ku beli 1 juta. Ada satu jurnal ilmiah yang membuktikan keberadaan Yesus terbukti secara arkeologi. Ku beli 1 juta. Ah, inilah saking kami itu pengen betul-betul tahunya nih. Jangan kau cuma bilang ada tapi nggak bisa buktikan. Ya, jangan berdusta. Kalau kau berdusta di gereja, mungkin anggok-anggok gini aja kawan-kawan kau yang mau dibodoh-bodoh itu. Ah, iyalah, haleluya, Yesus kita hebat. Ini kain Turin Yesus, saudara. Ini ada wajah Yesus melekat di situ. Udah pernah kalian tengok muka Yesus sehingga kalian bilang di kain Turin itu Yesus yang mukanya menempel di situ? Sudah kalian uji secara karbon dan secara apa kalau itu punya Yesus? Hantu belau? Bahkan enak orang-orang nih. Pantas kalian tuh Kristen. Pantas kalian ke Kristen, serius. Ini paku Yesus. Dari mana kau tahu paku itu paku Yesus? Apa fakta-fakta empirik yang bisa kau tunjukkan? Kalau Nabi Muhammad kawin, contoh nih kawin nih. Ini kau tunjukkan fakta arkeologis tentang Nabi Muhammad nih. Yang meletakkan bahwa koin itu adalah fakta. Itu sebuah museum pendidikan. Ya. Ah, inilah aku bilang kalian nih. Memang kadang-kadang agak sulit kita bicara dengan oten-oten laknatullah yang PA-nya nih. Nih, yang menyimpan bukti arkeologis tentang Nabi Muhammad itu The British Museum. Nih, ini aku tunjukkan kalian nih. Ah, ini aku ajarkan kalian cara menunjukkan fakta arkeologi. Ya, situs ya. Nih, situsnya apa? Dek, ini situsnya Dek. britishmuseum.org. britishmuseum.org ini situs resmi sebuah museum yang ada di Inggris. Ya. Nah, apa yang prasastinya? Apa di sini prasastinya? Koin. Koin bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ya, Dek. Di sini ditulis, Dek. Ini prasasti namanya, Dek ya. Prasasti. Ya, di sini otoritas pada waktu itu siapa? Abdul Al-Malik. Periodenya kapan? Dinasti Umayyah. Dicetaknya di mana? Di Damaskus. Di mana daerahnya? Asia Timur, selatan Damaskus. Bahannya apa? Emas. Ukurannya berapa? 20 mm. Beratnya berapa? 4,250 gram. Prasastinya apa? Jenis prasasti. Ini dia prasasti dalam bahasa Arab. Terjemahan prasastinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa, tidak mempunyai sekutu. Prasasti pinggirnya Muhammad adalah Rasul Allah. Ini namanya prasasti sebagai tokoh. Dek, ya. Jangan PA ya, PA boleh tapi jangan maksimal. Capek aku ngajarin kau. Kau bawa situs karesteng Kang Tepu di hadapanku yang nggak jelas. Tahap-tahap aja lah kalian nih. Kupikir melang melintang kalian masuk Komal Oten. Kupikir ada ilmu Mokondo. Ternyata memang sia-sia bicara sama hewan ini. Nah, jadi gini. Makanya saya selalu mengatakan begini teman-teman ya. Tidak ada satupun tokoh agama. Saya ini klaim loh. Dan klaim ini adalah sebuah ungkapan yang saya bahkan minta dibantah loh.
Jujur Li, tesis yang saya bawa, statement yang saya bawa, ini saya minta dibantah loh. Saya ini publish di YouTube loh. Kalau kalian betul-betul ingin mempermalukan saya, bagikan ini kepada para ahli kalian yang kalian kenal sebagai arkeolog. Bantah ucapan saya bahwa tidak ada tokoh di dalam Bible itu yang masuk dalam ruang lingkup historis. Gak ada. Musa tidak pernah ditemukan inskripsi tentang dia. Di Mesir, Musa, Abraham, Yesus, tidak ada. Yang ada itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian itu klaim bombastis di hadapan saya. Geli saya. Kalau kalian mau menipu Kristen silakan. Tapi bukan kami bos, umat Islam. Ya, sorry bos, saya bukan orang yang bisa kau dustai. Sedangkan dosenku bicara saja, ku minta fakta empiriknya. Kau tahu, jangankan kau yang sorry ya, awam, nggak jelas, nggak ngerti apa-apa. Aku pernah mendebat dosenku ketika dia mengatakan seluruh nabi itu berbahasa Arab. Wah, aku minta data. Padahal itu menguntungkan agamaku loh. Apalagi orang kayak kau. Tiba-tiba mengatakan Tuhan kau adalah tokoh historis. Kukunya ubun-ubun kau di sini. Bukan tempat kau manipulasi, bukan tempat kau tipu-tipu di sini. Gereja kau pergi sana. Salah kau. Salah orang kau. Ya. Di sini bukan tempat kalian membodoh-bodohi umat Islam. Di sini tempat kami mencerdaskan orang yang mau dicerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak kenapa saya jadi sering naik yang komen Ripa? Karena Kenapa emosinya itu bertubi-tubi gitu. Orang luar biasa. Itu artinya ada determinasi gitu, benar. Ya, saya sebetulnya dia punya determinasi, memberikan determinasi kebenaran, ada pede di situ. Saya mengucapkan itu supaya tidak di-kick di Komal ini gitu. Ya, silakan. Ya. Kau buka Mikmo Opik sebelum kau membaca data yang gak jelas. Kau sebutkan itu apa, berbentuk apa, buku kah, jurnal kah, dari situs apa kau dapat? Empirik unik. Kau dapat dari situs mana? Dari University of Pennsylvania Press. Ditulis sama Stephen Joshua Maker. siapa dia? Nih. Opit, udah berapa kali ku ajarkan kau? Kau kalau dapat buku, jurnal atau apa kau baca dulu. Udah Jangan dibaca. nanti di sini. Ya siapa dia? Ya, dia penulis sejarawan. Ini monograf akademik empiris. Sejarawan. Dia sejarawan. Siapa Yes. namanya? Stephen Namanya siapa? Joshua. Nih orangnya nih. Ini sarjana Amerika mengkhususkan Diam dulu. Aku lagi cari tahu. Karena kalian tukang tepu. Karena aku bilang, Oten tuh pentepu. Bukannya Siapa kamu namanya? yang nggak bisa bedain akademik empiris sama Turun kau pseudo binatang. scholars. Biadab kau, kurang ajar. Bunda gembala, kau bilang, ngerti. Kau, anak ayam aja lebih mulia daripada kau. Anak ayam lebih ngerti apa arti akademik dan apa arti empirik, apa arti rasional daripada kau. Kau udah berbayar ChatGPT, kau masih PA, kau pula mau ngajarin aku. Turun kau hantu. Nyak kau iblis. Bapak kau suruh ngomong, ajak mama bapak kau ngomong. Itu pun kalau mama bapak kau ngerti. Jangan sama aku. Jangan sama aku. Ngomong kau sama bapak kau, sama tembok kau ngomong. Hantu, setan. Ditanya, siapa itu yang membagikan informasi? Nggak butuh orang-orang kayak kau itu. Dengar baik-baik. Kau sudah punya ChatGPT berbayar. Baca jurnal aja kau nggak ngerti. Ku bilang di sini kami bukan orang yang bisa kau bodoh-bodohi. Kalau seandainya scholar Kristen mengatakan Nabi Muhammad mitos, betul memang pernah ada. Bukan berarti mereka benar. Kenapa? Kalian tokoh di Rasul kalian aja itu penipu. Apalagi scholar dari agama Kristen. Bayangkan, saya tunjukkan ya. Bapak-bapak gereja kalian melakukan penipuan yang luar biasa. Bahkan kesalahan ini sangat-sangat mencoreng keagamaan. Ya. Nih. Kok saya jadi deg-degan begini ya? Iya. Karena nggak bisa depan Bunda Gembala tipu-tipu. Nabi Musa
gara-gara sekolah yang aku Kristen yang menjadi bapak gereja kalian nggak ngerti terjemahan yang betul antara kron, tanduk dan juga cahaya. Gara-gara itu Nabi Musa alaihissalam digambarkan seperti binatang pakai tanduk. Paham kalian tuh? Kalian ini biadab, kami pula percaya sama kalian yang awam ini. Sedangkan rasul yang ada di agama kalian tukang tipu kok. Makanya di sini kebenaran itu ada pembuktiannya. Nih, kutunjukkan ya. Kutunjukkan betapa kejinya kesalahan secara akademis yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama kalian. Membuat Nabi Musa digambarkan seperti domba bertanduk. Biadab. Nggak bisa membedakan antara cahaya dengan tanduk. Nih, kelakuan nenek moyang kalian nih. Orang kayak gini yang kami mau percaya nih. Kau bilang pula profesor di agama kau yang kami percaya. Sedangkan bapak-bapak gereja kau kami nggak percaya. Nih, mengapa ini situs yang mempublish ini, yang memberitakan informasi ini, The Europe Times. Jadi ini adalah satu situs yang dikeluarkan oleh situs resmi tentang berita yang menjelaskan bahwa dulu pernah digambarkan Nabi Musa itu pakai tanduk. Nah, kau tengok ini. Siapa pembuatnya? Namanya Michael Angelo. Image dalam edisi Jerman. Kena kick. Bentar dulu. Duh, alhamdulillah. Wah, di band sampai tanggal 13. Oh, nggak benar itu. Harusnya tanggal 17. Cepet banget. Ya, kita slowly, kita santai. Tenang, santai ya. Semua. Ini gara-gara Kang Chan nih sebenarnya nih. Kang Chan Salahin terus. Di rumah lempar piring, di sini lempar kata-kata. Mana cerita itu kita nih? Kang Chan nih. Pokoknya semua salah Kang Chan, teman-teman. Batal puasa nih, emang aku nggak puasa makanya aku bisa kayak gini. Karena aku nggak puasa. Aduh, pakai akun mana nih Kang Chan? Oh, ini aja nih. Aduh. Apa yang mau disampaikan Uni? Luar biasa nih. AI. Ya, ini bahwa gini loh Kang Chan, bagaimana kita bisa gampang percaya kepada mereka yang mengaku scholar dari kekristenan, sementara Nabi Musa saja itu pernah digambarkan bertanduk hanya karena mereka salah tafsir nih. Ya, kita baca nih. Jadi ada sebuah mahkamah nih, image dalam edisi Jerman, buku Jacob de, nggak kelihatan ya, nih ya. Ini aku besarkan dulu. Gedein aja. Nih. Jadi di sini dibuatkan sebuah mahkamah khayalan yang diketuai oleh Raja Salomo. Lucifer memulakan case terhadap Yesus Kristus karena dia secara haram memasuki wilayahnya. Jadi ini digambarkan sama Oten. Nabi Musa adalah pembela Kristus dalam pembicaraan dan iblis Belial mewakili pihak pendakwa, tetapi di atas kepala lawan Musa dan Belial tanduk kecil serupa digambarkan. Bagaimanakah nabi-nabi perjanjian lama yang paling hebat dan memimpin orang Yahudi keluar dari perhambaan Mesir dan menerima loh 10 perintah Tuhan kelihatan sangat mirip dengan peguam Lucifer, dibuat mirip Lucifer. Ini bukan kesalahan artis atau sesuatu yang aneh. Pada patung Musa yang terkenal yang diciptakan oleh Michael Angelo Buonarroti sekitar 1513 sampai 1515 ini sebagai sebagian dari batu nisan Julius II di gereja Santo Pietro di Vincoli II. Benjolan aneh juga kelihatan di kepala nabi, dan pada zaman pertengahan potret bertanduk mereka tidak menghormati Musa sama sekali. Menurut versi yang paling biasa, tanduk di kepalanya muncul dalam ikonografi Kristen akibat kesilapan yang dibuat oleh Jerome. Bayangkan loh,
Jerome itu santo kekristenan loh, bapak gereja Kristen loh. Jerome ini hadirnya tahun 345 sampai 420. Ketika menerjemahkan perjanjian lama dari Ibrani ke bahasa Latin menurut kitab Keluaran, Musa mendaki Gunung Sinai 2 kali. Kali pertama Tuhan memberinya 2 loh dengan perintah, tetapi turun Nabi mendapati bahwa umatnya telah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan mula menyembah anak lembu emas. Dan apabila dia hampir di perkemahan, dia melihat anak lembu dan permainan, dan murka Musa menyala. Lalu dia melemparkan lolo itu dari tangannya dan memecahkan di bawah gunung itu. Selepas itu perintah Tuhan, dia sendiri membuat 2 loh batu dan bersamanya naik ke Sinai. Waduh, kena pelanggaran lagi nih. Duh, Kenapa lagi lagi? ah. Ya seru ah. Ya seru. Kang Chan, kita pindah ke Uniriva 12 yuk. Ini bentar lagi di Seperti band. biasa. Ya, ayo. Teman-teman, standby di Uniripa. 12 ya. Uniripa ini aset kita ya. Jarang-jarang ada emak-emak marah. Mungkin karena arisannya nggak dapat, tapi jago. Bukan, karena akademisnya ilmu mantap. pengetahuan di Romba. Jadi aset Kita ya muslimin ke Indonesia. Uniriva 12 ya, pindah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.